Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada pagi hari ini yang kita bisa berkumpul di kelas insya Allah penuh barokah ini. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Trisamiha MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendalaman IPS, NI, dan SD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami kelompok 3 memperkenalkan diri. Saya Anissa Azahra dengan ujung NIM 171 selaku moderator dan juga pemakalah beserta rekan-rekan saya. Saya Vera Indriani dan ujung NIM 170 sebagai pemakalah. Saya Rina Lalasati ujung NIM 178 sebagai pemakalah. Saya Nayu Relatul Fadila dengan ujung NIM 181 sebagai pemakalah. Saya Meliana dengan ujung NIM 196 sebagai pemakalah. Saya Zaira dengan ujung NIM 198 sebagai pemakalah. Baik, sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saudari Fiona. Kepada saudari saya persilakan. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, konsep ruang dalam pembelajaran IPS atau SD. Nah, jadi pengertian konsep ruang dalam pembelajaran IPS, NI atau SD membahas tentang tempat, lokasi, dan lingkungan geografis tempat manusia beraktivitas. Ruang tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan lingkungannya, pemanfaatan ruang, dan serta pengaruh kondisi geografis terhadap lingkungan sosial. Di MI atau SD, konsep ruang dikenalkan bertahap, mulai dari lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah, hingga menjadi wilayah yang lebih luas seperti desa, kota, dan negara. Nah, pemahaman ini penting agar siswa tersebut mengenal lingkungannya, memahami interaksi manusia dengan ruang, serta mempelajari arah mata angin dan jarak lokasi serta karakteristik geografis wilayah. Nah, konsep ruang penting karena membantu siswa mengembangkan kesadaran spasial atau kemampuan memahami posisi diri dan benda dalam ruang. Selanjutnya memiliki keterampilan membaca peta dan globe sebagai dasar geografi dan memahami bahwa kondisi geografis memengaruhi kehidupan manusia, pekerjaan, dan budaya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu interaksi sosial sebagai materi pokok IPS, NI, SD. Nah, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, yaitu seperti individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Nah, dan juga manusia itu kan merupakan makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti berkomunikasi, berinteraksi, dan juga bantuan dari orang lain. Nah, bentuk dari interaksi sosial itu ada dua, ada asosiatif. Asosiatif itu adalah membangun, mengarah kepada perdamaian atau kerjasama, seperti kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, yang kedua itu ada disosiatif. Itu adalah memecah, yang mengarah pada konflik dan perpecahan, yaitu seperti persaingan. Nah, dalam konteks IPS dan ISD, interaksi sosial itu adalah mencakup pemahaman tentang bagaimana hubungan interaksi sosial di dalam masyarakat dan juga norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Nah, pembelajaran interaksi sosial itu juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, yang dimana kan anak-anak itu dari kecil itu sudah melakukan interaksi dengan keluarganya atau orang tuanya dan juga teman-teman sebayanya. Nah, oleh karena itu pembelajaran interaksi sosial itu dimulai dari pengalaman konkret atau nyata dari peserta didik.
Nah, dan yang dimana tujuan dari interaksi sosial sebagai materi pokok itu adalah untuk mengembangkan keterampilan dasar sosial dari peserta didik seperti cara berkomunikasi yang baik, cara kerjasama yang baik, dan bagaimana menyelesaikan konflik itu secara damai. Dari saya terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rina. Kepada Saudari Rina saya persilakan. Terima kasih moderator. Konsep ekonomi dalam pembelajaran IPS, MI, dan SD. Konsep ekonomi dalam pembelajaran IPS adalah pembelajaran tentang pemahaman dasar kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan dan keinginan manusia yang pertama, jenis-jenis pekerjaan dan mata pencaharian. Siswa belajar membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta memahami pentingnya menggunakan sumber daya secara bijak. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengenalkan berbagai profesi dan perannya dalam memenuhi. Siswa memahami bagaimana barang dan jasa dibuat, disalurkan, dan digunakan seperti proses pembuatan tempe, distribusi sayuran dari petani ke pasar, atau belanja di pasar atau di toko dapat digunakan sebagai ilustrasi. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar. Mengenal fungsi uang, nilai uang, cara menggunakan dan menabung dengan bijak untuk melatih kebiasaan mengelola keuangan. Yang terakhir, koperasi sebagai badan usaha gotong royong. Memahami tujuan manfaat koperasi sebagai bentuk usaha yang mencerminkan nilai gotong royong. Pembelajaran ekonomi bertujuan mengembangkan literasi ekonomi dan kemampuan membuat keputusan ekonomi yang bijak. Karena itu, saya kembalikan moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nyanyu. Kepada Saudari Nyanyu saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu konsep budaya dalam pembelajaran IPS, MI, dan SD. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian dari konsep budaya itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, atau hasil karya manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimiliki melalui proses belajar. Nah, Indonesia itu memiliki negara kepulauan yang beribu-ribu pulau, dan maka dari itu maka bangsa budaya itu sendiri banyak sekali dan beragam. Nah, jadi kita di sini akan diajarkan untuk mengembangkan atau juga melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Unsur-unsur budaya dalam pembelajaran MI atau SD itu yang pertama ada bahasa. Nah, bahasa itu adalah merupakan identitas diri dari bangsa itu sendiri. Karena dengan bahasa maka kita akan dikenal. Lalu yang kedua yaitu sistem kepercayaan dan agama. Peserta didik itu dituntut untuk diajarkan dengan agama-agama yang ada di Indonesia, yaitu yang diakui dari 6 agama. Jadi kita mengajarkan untuk pada peserta didik selalu bertoleransi kepada agama-agama walaupun itu kita memiliki berbeda macam agama. Yang ketiga yaitu kesenian tradisional seperti tari musik, pakaian, lalu juga teater dan juga alat musik tradisional lainnya. Jadi di sini peserta didik akan dikenalkan dengan alat-alat musik tradisional seperti angklung dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu pakaian tradisional dan makanan khas. Peserta didik itu akan dikenalkan dengan pakaian tradisional seperti dari Palembang itu sendiri, seperti makanan khasnya yaitu pempek. Jadi siswa itu akan dituntut sebagai memperkenalkan keberagaman macam pakaian tradisional dan makanan tadi. Dan yang terakhir yaitu kearifan lokal. Nah, tujuan dari pembelajaran konsep kebudayaan dalam pembelajaran MI atau SD ini sendiri yaitu untuk peserta didik itu sadar bahwa Indonesia itu banyak sekali keberagamannya. Jadi mereka dituntut untuk bangga terhadap budaya yang ada di Indonesia dan juga untuk melestarikan serta tidak melupakan warisan budaya itu sendiri. Dan metode-metode pembelajaran MI atau SD itu sendiri yaitu dengan metode demonstrasi, metode project atau juga metode ceramah akan bisa diajarkan melalui cerita-cerita budaya itu sendiri. Mungkin itu saja saya memberikan ke moderator.
Baik, untuk materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Saudari Meliana dulu, lalu dilanjutkan oleh Saudari Zaira. Kepada Saudari Meliana, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sejarah dalam pembelajaran IPS, MI atau SD. Jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia, di mana peserta didik belajar tentang sejarah ini agar si peserta didik tadi mampu memahami masa lalu, memahami perubahan, dan memahami keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat, serta peserta didik tadi mampu mengambil pelajaran dari sejarah-sejarah tersebut untuk dijadikan di masa depan ataupun masa kini. Nah, yang selanjutnya yaitu pembelajaran sejarah juga tidak hanya semata-mata di mana peserta didik itu menghafal atau mengetahui nama-nama tokoh semata saja, tetapi peserta didik di sini lebih membangun kesadaran historis serta pemahaman tentang proses perjalanan bangsa. Adapun cakupan materi sejarah yaitu yang pertama sejarah pribadi dan keluarga, di mana peserta didik di sini belajar mengenai diri mereka sendiri, mengenai silsilah keluarga, mengenai asal-usul keluarga, serta peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang kedua yaitu sejarah lokal. Sejarah lokal di sini di mana peserta didik belajar mengenai asal-usul nama daerah mereka, peristiwa-peristiwa penting yang ada di daerah mereka, sehingga dalam diri mereka tumbuh rasa cinta dan bangga terhadap daerah tempat mereka. Yang ketiga yaitu sejarah kerajaan di Indonesia. Nah, kerajaan di Indonesia ini diperkenalkan kepada peserta didik seperti kerajaan Mataram, Islam, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Sriwijaya. Yang keempat yaitu sejarah perjuangan kemerdekaan, yang mana peserta didik di sini belajar tentang masa penjajahan, di mana sehingga muncul rasa kesadaran nasionalisme serta tokoh-tokoh pahlawan nasional dan peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Yang terakhir yaitu perkembangan Indonesia setelah merdeka. Peserta didik di sini diperkenalkan dengan periode-periode seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi, tetapi dalam porsi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Meliana, yaitu tujuan pembelajaran sejarah dan metode pembelajaran sejarah. Tujuan pembelajaran sejarah di MISD itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan kesadaran waktu dan kronologi. Peserta didik itu belajar untuk memahami urutan peristiwa, masa lampau, masa kini, dan masa depan. Serta peristiwa itu memahami bahwa waktu itu berjalan secara linear. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang identitas nasional. Melalui pembelajaran sejarah ini tadi, peserta didik itu memahami proses terbentuknya bangsa Indonesia, perjuangan pendiri bangsa, dan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap menghargai jasa para pahlawan dan tokoh sejarah. Peserta didik itu belajar tentang pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa sehingga dapat menghargai kemerdekaan dan nikmat saat ini. Yang keempat yaitu metode pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang efektif di MI dan SD itu memiliki beberapa metode. Nah, yang pertama yaitu kita itu harus menghindari metode ceramah, karena metode ceramah itu kan sangat membosankan dan penuh dengan hafalan. Metode storytelling atau bercerita sangat cocok untuk pembelajaran sejarah di tingkat MI atau SD. Guru juga dapat menceritakan peristiwa sejarah dengan dramatis atau dengan gaya yang menarik dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua yaitu metode karya wisata atau field trip ke museum, monumen, candi, atau sejarah atau sirkus sejarah, memberikan pengalaman langsung yang sangat bermakna. Yang ketiga yaitu metode bermain peran. Peserta didik bisa memerankan tokoh-tokoh sejarah atau pahlawan-pahlawan sejarah tentang cerita peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang terakhir yaitu pemanfaatan media audiovisual seperti film dokumenter, animasi sejarah, atau film perjuangan yang sangat efektif untuk memvisualisasikan
sikap peristiwa sejarah. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3 membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Kepada saudari Anifah saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Anifah Ramadhani dengan ujung NIM 173. Izin bertanya, yang mana pertanyaannya itu mengapa pembelajaran tentang interaksi sosial dimulai dari pengalaman konkret pada peserta didik. Saya ulangi lagi, mengapa pembelajaran tentang interaksi sosial dimulai dari pengalaman konkret pada peserta didik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok. Apakah jawabannya sudah pertanyaannya sudah jelas? Baik, selanjutnya kepada saudari Yulia saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Yulia Andraini, ujung NIM 188. Izin bertanya, bagaimana cara guru menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan kepada siswa SD MI agar mudah dipahami? Saya ulangi, bagaimana cara guru menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan kepada siswa SD atau MI agar mudah dipahami? Terima kasih. Kepada saudari Yulia, tolong diulangi lebih pelan lagi. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara guru menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan kepada siswa SD atau MI agar mudah dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada audiens yang lain yang ingin bertanya, kepada saudari Tina saya persilakan. Baiklah, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Tina Juniarti dengan ujung NIM 191. Izin bertanya, yaitu pertanyaannya mengapa keterampilan dasar ilmu sosial perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD. Saya ulangi, mengapa keterampilan dasar ilmu sosial perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD. Baik, kepada kelompok apakah pertanyaan sudah dicatat? Sudah. Baik, kepada audiens yang lain yang ingin bertanya saya persilakan. Kepada saudari Bilis saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gulis Madatila, ujung NIM 185. Saya ingin bertanya, bagaimana guru dapat menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Saya ulangi, bagaimana guru dapat menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda. Terima kasih. Baik, kepada audiens, kepada saudari Sinta saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Sinta, ujung NIM 190. Izin bertanya, pertanyaan saya yaitu dalam konteks pembelajaran IPS, bagaimana guru dapat mengaitkan konsep ruang dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Saya ulangi lagi, dalam konteks pembelajaran IPS, bagaimana guru dapat mengaitkan konsep ruang dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Mungkin itu saja. Baik, kepada saudari Sinta apa bisa diulang pertanyaannya? Baik, saya ulangi lagi. Dalam konteks pembelajaran IPS, bagaimana guru dapat mengaitkan konsep ruang dengan isu lingkungan dan keberlanjutan? Ini itu saja. Baik, terima kasih. Untuk memastikan pertanyaan, di sini saya akan mengulang pertanyaan daripada para audiens. Yang pertama dari Anifah. Pertanyaannya, mengapa pembelajaran tentang interaksi sosial dimulai dari pengalaman konkret peserta didik? Apakah benar? Selanjutnya itu ada dari saudari Yulia. Pertanyaannya, bagaimana cara guru menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan kepada siswa SDMI agar mudah dipahami? Yang selanjutnya itu dari saudari Tina, mengapa keterampilan dasar ilmu sosial perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD? Yang dari Gelis itu pertanyaannya, bagaimana guru dapat menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda? Apakah benar? Yang terakhir itu dari saudari Sinta, dalam konteks pembelajaran IPS, bagaimana guru dapat mengaitkan konsep ruang dengan isu lingkungan dan berkelanjutan? Ya, apakah benar? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari para audiens.
Kelompok 3 izin mengundur diri. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.